jika ku mencintaimu? Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku berharap kau sayang padaku. Wah, luar biasa. Kita masih lanjutkan perbincangan hangat malam hari ini bersama Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Raden Suharso, Surakarta, dan sudah ada rekan-rekan residen juga dari spesialis ortopedi dari UNS Surakarta. Tepuk tangan yang sudah tetap setia tiap bulannya datang sini juga. Nah, pemirsa tadi sudah secara awal tadi menjelaskan tentang bagaimana penyebab dan gejala-gejala awal dan deteksi dini apa yang bisa Anda lakukan ketika ada hal-hal yang sudah disampaikan Dr. Jadi tadi. Tapi sebelumnya agar lebih jelas lagi penanganan seperti apa yang bisa Anda dapatkan di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Raden Suharso, Surakarta. Kita mungkin sambil menyaksikan sebuah tayangan VT berikut ini dan sambil kita ngobrol juga kembali bersama Dr. Jadid. Kita lihat tayangannya berikut ini. Oke, kita tunggu. Nah, ini mungkin masih di ruang tunggu dokter. Sambil proses awal, ini ada Dr. Jadi juga nih kayaknya di sana. Nah, betul ya. Apa yang dilakukan, tadi saya sudah sempat menanyakan sih dok ya, proses awal pasien datang, kemudian hal-hal pertanyaan apa sih dok yang memang mungkin harus disiapkan di rumah nih, barangkali ada yang besok mau datang, apa yang dia harus persiapkan, apakah kapan mulai terasanya atau apa saja? Yang pasti ya kita lihat dari datanya dulu ya, umurnya. Umur. Seperti saya katakan tadi, emang ada beberapa tumor yang khas dia terjadi pada umur-umur tertentu, misalkan pada ya kita katakan yang tumor primer tulang ganas yang sering osteosarkom misalkan, itu pada umur-umur dekade 1-2, jadi umur-umur 10 sampai 20 itu malah banyak terjadi osteosarkom. Kemudian pada umur-umur tertentu yang di atas 4, umur produktif dokter ya? Umur produktif ya, bahkan anak-anak. Kemudian ada lagi umur-umur 40 ke atas atau 50 ke atas, nah itu biasanya tumor tulang yang sekunder dalam artian dia kiriman dari tempat lain, misalkan kanker payudara yang sudah menyebar ke tulang, sehingga jadi tumor tulang sekunder seperti itu. Itu kita lihat umurnya, kemudian itu tadi kita tanya sudah berapa lama dia sakit. Karena ada benjolan dulu baru sakit, atau sakit dulu baru benjolan. Itu kita bisa menentukan. Kemudian adakah hal-hal yang menjadi apa ya istilahnya, pencetus, misalkan kena trauma, apakah dia jatuh atau tiba-tiba ya benjol aja keluar gitu, seperti itu. Itu kan. Terus kemudian waktu juga kan kita tanya udah berapa lama tuh benjol. Kalau misalkan seperti tumor yang jinak gitu ya, itu dia lama jangka waktunya lama, bisa bulanan atau tahunan bahkan kadang-kadang ya. Dan dia nggak ada rasa nyeri biasanya, seperti yang tumor-tumor jinak. Tapi kalau yang ganas, waktunya hitungannya bulan gitu kan, cepat dia dan merasa nyeri di pasien itu. Dok, pertanyaan saya kemudian, kalau tadi kita berbicara soal sel yang ada di tulang, berarti sudah, bahasa saya mungkin rusak seperti itu. Apakah kemudian bisa akan merambat ke, penyakit tulang yang lain dok? Misalkan tulangnya akan bisa jadi keropos, rapuh, atau seperti apa? Ya, kalau dia tumor tulang yang ganas gitu ya, itu memang bisa terjadi apa ya istilahnya, gejala-gejala ikutan atau akibat dari yang lain ya. Kalau jadi keropos ya mestinya iya, karena kebanyakan kanker tulang yang ganas itu dia akan memacu penyerapan tulang, sehingga tulangnya jadi banyak keropos, bolong-bolong segala macam. Dan yang lebih bahaya lagi kalau dia bisa menyebar, karena tumor tulang pun bisa menyebar ke tempat lain. Yang sering jadi tempat penyebaran adalah paru-paru. Itu yang ganas ya. Sekarang kalau terbalik dok, dia tumornya atau kankernya bukan di tulang, apakah akhirnya juga bisa merambat ke tulang juga? Bisa. Yang saya bilang tadi, yang kanker tulang sekunder, yang orang dengan payudara gitu ya, kanker payudara, dia bisa juga dia timbul di tulang, menyebar ke tulang maksudnya. Nah, sebelum break tadi, saat kita berbicara soal kembali ke pulih dokter 100% atau bahkan bisa sekian persen, nah, apa sih yang harus dilakukan atau prosesnya memang harus lama atau bagaimana dokter? Jadi kalau kita bicara tumor jinak itu jadi bisa pulih. Misalkan kalau tumor itu bisa diangkat kemudian pulih ya banyak. Itu yang tumor jinak biasanya bisa seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara tumor ganas, nah itu seperti yang saya katakan tadi, yang tumor ganas yang sering osteosarkom itu
angka harapan hidup 5 tahun sampai 10 tahun memang nggak sampai 100%, 70 sampai 80% saat ini. Itu dengan kemajuan dari bidang kemoterapi. Karena kalau kita bicara tumor ganas gitu, penanganan pertama bukan hanya operasi, jadi itu dia harus dapat kemoterapi dulu. Nah, kemajuan di bidang kemoterapi ini yang menyebabkan angka survival rate itu bisa meningkat, angka ketahanan hidupnya bisa meningkat. Gitu. Jadi karena memang kalau tumor tulang ganas memang butuh waktu cukup lama untuk penanganannya, dari mulai kemoterapi sebelum operasi, kemudian kita lakukan operasi, apakah operasi bisa penyelamatan tungkai atau kita katakan ablasi tungkai atau amputasi ya seperti itu. Nah, setelah itu nanti kemoterapi lagi setelah itu. Jadi memang panjang gitu. Iya. Wah, tepuk tangan dulu dong biar sedikit agak rileks, Dok. Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya setiap bulan mesti saya tanyakan pada setiap dokter yang datang di sini. Ini untuk lebih mengedukasi masyarakat. Karena ternyata tidak sedikit juga masyarakat kita yang masih dia berorientasi ke tukang urut, pijat dan sebagainya, Dok. Nah, ini biar tidak salah, Dok, ketika mengalami hal-hal yang seperti ini. Apa sih, Dok, yang mesti harus apa yang ingin dokter sampaikan nih untuk bagaimana penanganan awal jangan sampai salah daripada nantinya akan justru malah jangka panjangnya semakin buruk. Ya, ya seperti tadi kan karena keluhannya sama seperti sakit orang yang lain, memang beberapa pasien ataupun mungkin banyak ya pasien yang dia tuh awalnya ke istilahnya tradisional. Memang kita nggak bisa menutup mata untuk arah seperti itu ya. Kepercayaan masyarakat memang masih cukup tinggi untuk pengobatan tradisional, urut dan sebagainya. Nah, itu yang kalau memang dia nggak ada penyakit lain, memang sakit tulang pegel-pegel biasa itu, kemudian diurut sembuh ya alhamdulillah. Tapi masalahnya kalau ternyata dia ada tumornya, misalkan ada cancer, kemudian datang ke tukang urut atau tradisional, kemudian dilakukan suatu manipulasi, apakah dia urut atau di bengkok itu bahayanya adalah dia akan merangsang si tumornya tulang sendiri, sehingga jadi malah tambah besar gitu. Nah, itu yang banyak terjadi di pasien-pasien yang datang ke itu. Dia jadi sebelumnya sudah pernah diurut-urut, jadi tambah besar. Setelah diurut kok jadi gede, ya jadi cepat besarnya seperti itu. Karena ada suatu istilahnya rangsangan ya untuk pada tumornya itu, sehingga dia malah jadi cepat seperti itu. Kalau teknologi di ortopedi sendiri, Dok, yang oke lah kita sudah meninggalkan tradisional, jadi biar masyarakat lebih yakin lagi di ortopedi ada sebuah atau teknologi atau sistem seperti apa agar cara penanganan ini pun juga tepat terjadi. Ya, karena penanganan kanker secara operasi ya, secara penanganan tumor secara operasi memang ada beberapa teknik kan ya, untuk pengangkatannya. Jadi eksisi tumor itu ada yang tumornya aja atau sampai ada yang kita ambil agak luas sampai daerah sekitarnya. Itu tergantung juga dari jenis kankernya juga ya kan. Kalau misalkan jinak mungkin ya pas pada saat benjolannya aja kita buang selesai. Atau misalkan ada suatu kanker atau tumor yang bisa dikuret aja dikerok aja kemudian kita ganti tulang, itu bisa juga. Tapi kalau misalkan ganas mungkin kita perlu buangnya agak luas, pengangkatnya agak luas, atau sampai kita melakukan suatu operasi yang radikal ya kita terpaksa amputasi seperti itu. Harus sama seperti itu. Tapi sebetulnya dengan kemajuan teknologi ya, teknologinya dalam artian teknologi dari diagnosisnya sendiri, dari radiologi, MRI segala macam ya, kemudian tadi saya katakan kemoterapinya ya. Jadi tidak semua tumor tulang berakhir dengan tumor tulang yang ganas ya, berakhir dengan amputasi. Kita bisa selamatkan yang kita katakan operasi penyelamatan tunggai tadi, limb salvage gitu ya. Jadi kita hanya ambil yang ganasnya, kita hanya ambil tumornya aja, kemudian kita ganti dengan alat. Jadi sebetulnya dulu sudah berkembang apakah diganti dengan tulang yang didonorkan gitu ya, kemudian diganti juga dengan alat yang hanya kaku aja. Sekarang juga diganti alat yang sudah karena mendekati fungsional, bisa neku segala macam. Yang kita sebut dengan endoprostesis atau megaprostesis seperti itu. Dan itu semua sudah bisa dilakukan di rumah sakit ortopedi. Luar biasa. Rumah sakit ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta. Nah, nanti kita akan melanjutkan perbincangan saja bersama rekan-rekan residen juga dari UNS yang saat ini sudah ada di tengah-tengah kita. Tentu kita akan membahas lagi hal-hal yang lebih praktis di lapangan seperti apa, kondisi yang umum seperti apa. Tentu tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Yang tertulis untukmu adalah yang terbaik untukku, kan ku
jadi